Oke, Bu Irma langsung share screen saja. Ya, Bu Irma langsung share screen saja. Ini adalah askep keluarga. Nah, ini contohnya. Nanti Bu Irma share. Oke. Di sini terlihat dan terbaca sebentar. Kita awal dulu. Yang pertama. Untuk yang pertama ya, ini adalah nanti untuk askep keluarga ini laporannya berupa individu ya. Jadi nanti untuk askep pada keluarga ini adalah laporannya individu. Kemudian kalau untuk yang askep masyarakat nanti kelompok seperti itu. Nah, di sini yang pertama untuk pagi hari ini kita akan membahas askep komunitas pada keluarga. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas askep komunitas pada masyarakat seperti itu. Untuk yang berikutnya langsung survei ya. Nanti surveinya pakai Google Form seperti itu. Oke, yang pertama askep komunitas pada keluarga. Ini bisa terbaca? Bisa, Mbak. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Ini logonya masih logo lama ya. Sekarang logonya baru ya. Jadi nanti asun ke bidang komunitas pada keluarga siapa? Nanti boleh keluarganya sendiri yang dipakai. Misalkan Mbak Febriana gitu, pakai keluarganya sendiri boleh atau pakai keluarga temennya boleh. Intinya silahkan mau pakai keluarga siapa boleh, bebas aja seperti itu ya. Nanti diisi seperti itu. Nah, nanti diisi. Nah, ini ada halaman persetujuan seperti itu. Kemudian ada halaman pengesahan, kemudian ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi. Nah, ini ada pendahuluan ya. Pendahuluan di sini adalah latar belakangnya ya. Latar belakang yang mendasari kenapa perlunya dilakukan asuhan kebidanan pada keluarga. Artinya di sini adalah masalah kesehatan pada keluarga. Kalau biasanya askep kebidanan, askep kehamilan, askep persalinan, askep bayi baru lahir, itu adalah individu ya. Yang dikaji adalah individunya. Kalau sekarang itu satu keluarga, di dalam keluarga itu ada masalah apa gitu. Jadi kan misalkan satu keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak seperti itu. Ada sakit apa di situ. Jadi semuanya dikaji di situ ya. Jadi dalam satu keluarga itu misalkan ayahnya juga sakit, anaknya sakit, ibunya sakit. Nah, nanti akan dilakukan asuhan kebidanan seperti itu ya. Jadi latar belakangnya di sini intinya supaya keluarga itu sehat seperti itu. Ada masalah apa? Mendeteksi permasalahan yang ada di keluarga seperti itu ya. Oke, kemudian tujuan penulisannya di sini tujuan umum yaitu dengan diadakannya praktek belajar lapangan asuhan kebidanan komunitas diharapkan mampu menerapkan teori di lapangan secara nyata. Nah, tujuan khususnya mahasiswa mampu menganalisa data yang ada, mahasiswa mampu merumuskan masalah, mahasiswa mampu memprioritaskan masalah, mahasiswa mampu mendiagnosa masalah. Yang ketiga, mahasiswa mampu merencanakan tindakan permasalahan yang ada dan mengimplementasikannya. Seperti itu ya. Oke. Jadi nanti mohon maaf ya, nanti untuk askep individunya hanya teori aja ya. Nanti untuk prakteknya langsung askep masyarakat aja, nanti tidak perlu membuat ini. Nanti hanya penyampaian saja. Nah, kemudian metode pengumpulan data, metode yang digunakan dalam penulisan laporan menggunakan metode yaitu ada survei seperti itu, kemudian ada wawancara, kemudian ada observasi seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada bab 2 tinjauan teori. Di sini ada konsep dasar keluarga. Jadi definisi keluarga itu apa? Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Jadi di keluarga itu saling ketergantungan ya. Jadi mereka saling membutuhkan. Nggak ada di keluarga itu dia tuh sendiri, nggak ada. Kalau mau sendiri ya kos di luar keluarga, karena meskipun kos mereka juga tetap tergantungan. Nah, mungkin teman-teman di sini atau Mbak Margareta, Mbak Revalia, Mbak Febriani, Mbak Martina, meskipun hidup sendiri jauh dari keluarga di Kediri kan kos, kan juga tetap butuh keluarga kan?
nggak mungkin sendiri kan, kecuali kalau lagi ada masalah sama keluarga, marahan sama keluarga, nah baru nggak butuh keluarga gitu ya. Jadi meskipun yang dimaksud di sini itu satu keluarga, mereka saling membutuhkan seperti itu. Nah kemudian di sini selanjutnya ada struktur keluarga. Nah, struktur keluarga ini menurut Karwati, struktur keluarga terdiri dari bermacam-macam. Di antaranya adalah tipe-tipe keluarga yang dinamakan keluarga patrilineal, yaitu keluarga sederhana yang terdiri dari sanak saudara, sedara dalam beberapa generasi, di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah. Jadi intinya ada beberapa saudara yang tinggal, tapi di situ saudaranya banyak yang dari ayah. Jadi semuanya dari ayah. Misalkan kita punya sepupu tinggal jadi satu sama kita itu tapi dari ayah, semuanya dari ayah seperti itu. Jadi keluarga-keluarga yang tinggal itu hanya keluarga dari ayah seperti itu. Kemudian matrilineal. Matrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara, sedara dalam beberapa generasi di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi garis ayah, kalau sekarang garis ibu. Jadi keluarga yang tinggal di situ semuanya keluarganya ibunya seperti itu. Kemudian kalau matrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah istri seperti itu. Ya. Oke, kemudian kalau patrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah suami. Nah, banyak ya matrilokal, misalkan kemarin misalkan menikah, kemudian istrinya ikut suami. Nah, itu. Kemudian menikah, suaminya ikut istri, jadi tinggal bersama keluarga istri. Mungkin juga terjadi. Dan yang selanjutnya adalah keluarga kawinan. Keluarga kawinan adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan keluarga dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena adanya hubungan dengan suami istri gitu ya. Jadi ya intinya sanak saudara. Jadi intinya saudara yang tinggal satu rumah dan kemudian menjadi keluarga. Yang ada hubungan campur seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri keluarga, ciri-ciri keluarga. Menurut Karwati, ciri-ciri keluarga antara lain yaitu diikat dalam suatu tali perkawinan, ada hubungan darah, ada ikatan batin. Nah, di sini dimaksud keluarga itu ya. Jadi ada ikatan dalam satu ada hubungan darah itu namanya keluarga. Tapi kalau nggak ada hubungan darah, tapi ada yang bilang sudah seperti keluarga, nah itu juga bisa disebut sebagai keluarga. Tapi keluarga apa ya? Keluarga apa? Kita pernah ya menemukan bukan keluarga, bukan apa, justru menjadi keluarga. Kadang justru yang kita keluarga itu malah bermusuhan. Biasanya seperti itu ya. Kalau di bahasa Jawa itu ada pepatahnya apa ya? Namanya kalau saudara kandung kalau di Jawa itu dulur ketok kunir. Nah, dulur itu saudara, ketok itu patahan. Kunir itu kunyit. Nah, itu istilah bahasa Jawa ya. Jadi saudara kandung gitu karena sudah ini yang istilahnya ketokan kunyit gitu ya, patahan kunyit. Nah, kunyit itu satu kesatuan. Jadi dia itu satu kesatuan, saudara kandung gitu. Terus kalau ada saudara, istilah juga di bahasa Jawa, saudara itu kalau dekat itu baunya wangi gitu. Tapi kalau jauh ya mohon maaf, baunya ya kayak mohon maaf ya, istilahnya kayak kotoran gitu. Jadi kalau dekat itu malah justru jadi musuh. Kalau jauh itu malah justru bagus seperti itu. Jadi rata-rata begitu. Keluarga yang dekat tinggal satu rumah kadang justru bermusuhan. Tapi kalau jauh-jauhan di sana itu malah hubungannya bagus. Nah, itu ada pepatah di Jawa ya seperti itu. Nah, ini jadi ciri-ciri keluarga itu ya ada hubungan darah, ada ikatan batin. Ikatan batin itu artinya apa? Ya, karena ada hubungan darah itu tadi, mau nggak mau ada ikatan batin. Selain itu, ikatan batin itu merasa memiliki gitu ya. Jadi misalkan beda sama orang lain. Orang lain misalkan terkena musibah atau apa, mungkin kita hanya oh kasihan seperti itu. Tapi kalau kita saudara yang dinamakan saudara itu ada ikatan batin. Kalau ada saudara kita yang bermasalah, itu kita merasakannya lebih dari orang lain seperti itu ya. Kemudian ada tanggung jawab masing-masing anggotanya seperti itu. Ada pengambilan keputusan, kerjasama di antara anggota keluarga, komunikasi interaksi antar anggota keluarga, tinggal dalam satu rumah atau satu atap seperti itu. Nah, kemudian menurut Karwati, ciri-ciri keluarga Indonesia antara lain yaitu sebentar membesarkan lagi.
suami sebagai pengambil keputusan. Jadi yang mengambil keputusan itu adalah suami ya biasanya. Tapi kalau sekarang ya nggak semuanya itu suami, istri boleh mengambil keputusan. Kemudian merupakan suatu kesatuan yang utuh, berbentuk monogram, bertanggung jawab, pengambilan keputusan, meneruskan nilai-nilai budaya bangsa, ikatan keluarga sangat erat, mempunyai semangat gotong royong seperti itu ya. Jadi ada ciri-cirinya seperti itu, ada gotong royong seperti itu. Oke, kemudian bentuk-bentuk keluarga seperti itu. Bentuk-bentuk keluarga yaitu ini menurut Karawati ya 2011. Bentuk keluarga antara lain yang pertama adalah keluarga inti, nuclear family ya. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ada nggak yang teman-teman di sini yang seperti itu? Yang hanya satu keluarga itu hanya ayah, ibu dan anak. Jadi anak itu maksudnya ya saudara kandung, pastinya ada. Kemudian ada keluarga besar. Keluarga besar adalah keluarga inti ditambah dengan sanak saudara. Misalnya nenek, keponakan, saudara, sepupu, paman, bibi, dan sebagainya. Jadi, nah nanti silakan teman-teman di sini itu tipe keluarganya yang mana, seperti itu. Kemudian keluarga bersantai. Keluarga berantai. Keluarga berantai adalah keluarga yang terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti seperti itu. Kemudian keluarga duda atau janda atau single family. Keluarga duda atau janda adalah keluarga yang terdiri dari karena perceraian atau kematian seperti itu. Jadi dia single parent. Single parent itu ya bisa seorang ayah, bisa seorang ibu seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah fungsi-fungsi keluarga. Fungsi keluarga menurut Suprajitno 2004, fungsi keluarga antara lain fungsi efektif adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga. Ya, kemudian kalau fungsi sosial dan tempat bersosialisasi adalah fungsi mengembangkan dan tempat melatih anak berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di rumah ya. Jadi keluarga itu diajari cara anak bersosialisasi seperti itu karena pada prinsipnya kan contohnya teman-teman semua di sini kalau dulu kecil sama keluarga, kalau sudah besar kan meninggalkan keluarga. Nah, meninggalkan keluarga kan ada dua, banyak hal, ada karena kuliah, ada karena bekerja, ada karena menikah, kan seperti itu ya. Jadi mau nggak mau harus meninggalkan rumah. Kalau sudah meninggalkan rumah kan harus hidup mandiri. Nah, teman-teman di sini kan saat kos pertama kali kos gimana? Yang sebelumnya tuh tinggal satu rumah sama keluarga, terus tiba-tiba kos, kaget enggak? Yang biasanya ada ibu, ada bapak, ada adik, bangun tidur itu ada ibu, ada adik, rame gitu di kos-kosan sendiri. Bangun tidur satu kamar, lihat kamar. Nanti kalau rindu sama bapak, ibu, ayah, adik, lihat foto, video call, WA ya. Untungnya sekarang ada WA. Kalau zaman dulu kan enggak ada gitu. Kalau rindu ya nggak bisa ketemu, harus pulang. Nah, seperti itu ya. Jadi kan mulai terbiasa sendiri, mulai merasakan pasti ada sesuatu. Oh iya ya, kalau saya di rumah itu biasanya jam segini saya bangun, mama udah masak, udah disiapin kayak gitu. Nah sekarang bangun kalau nggak nyiapin siapa? Nggak ada. Kalau nggak ada yang nggak masak sendiri, ya nggak. Ya. Terasa ya artinya. Kalau udah terbiasa dulu jauh, misalkan SMA-nya udah di asrama, ya mungkin nggak terasa. Kalau mungkin yang pertama kali masih kos, pasti terasa. Hari-hari pertama kos paling yakin Bu Irma mesti telepon sama mama, bapak itu mungkin sehari sampai berkali-kali ya. Mungkin sehari itu selalu. Terus mama juga selalu tanya, gimana? Seperti itu. Telepon, terus ada yang kayak gitu enggak? Ada pastinya ya. Itu ya, karena Bu Irma juga ngalami dulu. Hampir kalau dulu belum ada WhatsApp, belum ada apa, adanya telepon biasa itu dipaketkan pakai Takmania. Jadi sehari paketkan untuk telepon, biar telepon 100 menit gratis gitu. Nanti kalau sudah Bu Irma paketkan, ganti ibunya Bu Irma yang paketkan. Jadi 200 menit untuk telepon gitu. Ada loh seminggu sekali juga pulang. Nah, kalau teman-teman ini kan jauh ya, tapi sekarang ada WA, ada bisa video call, seperti itu ya. Bisa kirim-kirim, masak dikirim, lagi di mana dikirim, kan begitu ya. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi reproduksi, adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. Jadi namanya bereproduksi kan ya punya anak, dan keluarga itu kan menikah. Kalau menikah kan namanya berkeluarga. Berkeluarga itu juga sama dengan menikah. Menikah pasti punya anak ya, punya keturunan. Seperti itu.
melestarikan, generasi penerus seperti itu. Kemudian fungsi ekonomi yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keuangan atau kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi keluarga. Jadi fungsi ekonomi biasanya kan bapak, ayah ya sebagai tulang punggung ya. Jadi di situ harus mengelola keuangan. Misalkan hari ini pendapatannya berapa? Kalau misalkan satu keluarga semuanya bekerja, ayah bekerja, ibu bekerja. Nah, mungkin biasanya yang dari ayah ditabung, mungkin untuk yang dari ibu disimpan, bukan ditabung untuk keperluan sehari-hari, atau kalau mungkin kalau sudah bekerja saling membantu, kalau adiknya sudah ada yang kuliah, sudah selesai, nah saling membantu ya seperti itu ya. Jadi supaya keluarga itu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan untuk sekolah, kebutuhan untuk selain sekolah yang mungkin rekreasi atau mungkin belanja seperti itu ya. Kemudian di situ ada juga fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan, yaitu fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas tinggi. Jadi seorang ibu ini perannya ya, kalau anaknya jangan sampai sakit seperti itu. Kan pasti ya dari kecil kita dirawat, diberikan makanan yang bergizi, dikasih edukasi tentang pendidikan kesehatan, dilindungi ya kan, jangan sampai anaknya sakit. Kalau anaknya sakit, ibunya udah bingung seperti itu ya. Terus bagaimana cara supaya anak nggak sakit? Kalau anak yang sakit tuh gimana ibunya caranya? Yang pertama mungkin diberikan obat, atau kalau enggak diajak ke puskesmas, diberobatkan, kan begitu ya. Oke. Kemudian di sini yang berikutnya adalah tugas keluarga. Tugas keluarga menurut Karwati 2011, tugas keluarga ada 8 tugas pokok sebagai berikut ya. Yang pertama adalah pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya, pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga, pembagian tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Jadi di dalam keluarga itu ada tugasnya masing-masing. Ayah tugasnya apa? Mama tugasnya apa, adik tugasnya apa, kakak tugasnya apa. Nah biasanya kadang kalau yang selalu tugasnya selesai itu ayah sama mama ya, atau papa sama mama itu yang selalu selesai. Biasanya kalau tugasnya adik kakak itu kadang jarang selesai. Kadang bisa malah bertengkar. Adik ini kalau pagi harusnya apa, nggak selesai tugasnya nggak dilakukan. Akhirnya bertengkar, berantem seperti itu. Tapi ya kadang namanya berantem itu kan hanya sambil bercanda seperti itu. Jadi kalau anggota keluarga ini tidak melaksanakan tugasnya masing-masing, biasanya ada konflik, ada pertengkaran. Biasanya yang melerai ini biasanya bisa kakaknya, bisa ibu, bisa bapak, seperti itu. Kemudian sosialisasi antar anggota keluarga. Jadi sekarang sosialisasi antar anggota keluarga sudah berkurang ya. Kalau zaman dulu pagi mungkin sarapan bersama, doa bersama. Kemudian sore pulang kerja mungkin bisa makan bersama, duduk-duduk cerita bersama. Kalau dulu kecilannya memang begitu. Kalau sore itu udah duduk-duduk bersama sama keluarga, cerita-cerita gitu. Diceritain zaman dulu, pokoknya cerita. Kalau sekarang enggak, HP. Ya enggak? Sekarang semuanya ke HP. Iya. Meskipun di rumah itu satu rumah sebenarnya, di kamar masing-masing pakai HP masing-masing. Yang terjadi seperti itu sekarang. Jadi sosialisasi antara keluarga itu kalau hanya sesuatu yang urgent, masalah misalkan apa gitu. Kalau ada waktu luang sudah dia hanya cenderung di dalam kamar pegang HP gitu. Itu biasanya untuk anak-anak ya. Kalau yang untuk bapak, ibu saya rasa belum belum nggak seperti itu karena mereka memang masih di zaman dulu ya, peralihan. Nah, kalau kita kan memang sudah di zaman sekarang. Jadi memang waktu itu dihabiskan di HP rata-rata itu. Entah di HP itu ngapain, entah chatting, entah lihat apa itu banyak ke HP. Tapi kalau mama bapak kita kan enggak. Meskipun ada HP kan, meskipun beliau-beliau pegang HP kan enggak menghabiskan dengan HP. Kan enggak. Ya mungkin sesekali HP-nya ditaruh, HP hanya untuk menghubungi anak cucunya seperti itu, hanya berkomunikasi. Orang tua tetap paling masak atau ngapain seperti itu. Beda dengan kita ya, gitu ya. Kemudian pengaturan jumlah anggota keluarga. Nah, di sini kaitannya dengan nanti KB ya. Kalau zaman dulu itu kan banyak anak banyak rezeki. Penyanggapan seperti itu. Dulu satu keluarga itu bisa anaknya 11, 8 seperti itu. Kalau sekarang maksimal itu 4 atau maksimal 3. Jarang sekali punya anak 5 zaman sekarang. Rata-rata itu 2, maksimal 3. Kemudian melihara ketertiban anggota keluarga. Jadi ada aturan ya di dalam keluarga. Masih ingat enggak kalau dulu tuh
nakal atau rewel dihukum sama bapak atau dihukum sama ayah, apa dihukum sama mama. Nah, kira-kira di sini lebih galak mana? Mama sama papa. Yang ditakuti mana? Ada yang kadang ditakut sama bapak itu enggak takut. Justru takutnya sama mama. Atau ada yang kebalikannya, sama mama enggak takut, sama bapak takut. Nah, itu punya pengalaman dulu pernah dihukum. Nah, dihukum karena apa? Pastinya karena melakukan kesalahan. Jadi salah satunya adalah untuk mentertibkan ya anggota keluarga. Dan penempatan anggota-anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas membangkitkan dorongan dan semangat para anggota keluarga. Jadi kalau ada anaknya mungkin lagi putus asa atau apa, mungkin ikut tes apa, nggak tersampai atau belum lulus, nah disemangati. Atau mungkin lagi sakit, disemangatkan itu untuk sembuh. Kalau misalkan mau masuk sekolah ya, disemangati, harus belajar yang rajin. Nah seperti itu, memberikan semangat keluarga ya. Dan tahap-tahap keluarga di sini bukan hanya individu saja yang memiliki tahap perkembangan keluarga. Keluarga pun memiliki tahap perkembangan dalam berbagai tugas perkembangan yang harus diselesaikan pada tahapannya. Ada beberapa pembagian tahap perkembangan ya di sini. Nah, di sini ada keluarga antara. Nah, di sini masa bebas. Nah, ini pacaran dewasa muda seperti itu. Kemudian terbentuknya keluarga baru melalui suatu perkawinan. Ini tidak menurut Carter dan Duval. Kalau menurut Duval tidak diidentifikasi karena periode waktu antara dewasa dan menikah tidak dapat ditentukan. Jadi ada beberapa yang berpendapat seperti itu. Jadi intinya dalam berpacaran itu sudah dianggap sebagai keluarga karena tadi berdasarkan fungsi keluarga ada ikatan batin, ada saling membutuhkan seperti itu. Tapi kan dia belum ada ikatan resmi. Tapi sudah beberapa menjalankan fungsi keluarga seperti itu. Nah, kalau Duval ini ya, mau dimulai yang dinamakan keluarga itu ada keluarga yang baru menikah. Ini memang perkembangan keluarga itu tahap pembentukan keluarga kan memang begitu. Diawali dari pacaran ya saat membentuk keluarga. Kalau nggak pacaran ya nggak mungkin menikah kecuali nggak pacaran tapi dijodohkan kan seperti itu. Itu ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya ini keluarga yang memiliki anak usia muda. Jadi habis menikah tadi menikah pacaran, menikah kemudian ini memiliki anak usia bayi sampai usia sekolah. Keluarga dengan anak bayi lahir, keluarga dengan anak prasekolah, keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan anak usia remaja, sampai selanjutnya keluarga yang memiliki anak dewasa. Nah, ini keluarganya teman-teman semua pastinya di sini. Ada dewasa ya. Nah, ini remaja ya seperti itu, sampai 20 tahun seperti itu sudah memasuki seperti ini. Kemudian keluarga yang mulai melepas anaknya keluar rumah, keluarga lansia biasanya mereka sudah kesepian ya, anak-anaknya sudah meninggalkan, sudah kerja, sudah menikah, sudah ikut suaminya, mereka tinggal sendiri, hanya berdua dengan bapak dan mama, atau ya mereka hanya berdua. Kemudian keluarga lansia mungkin salah satu mungkin sudah meninggal, tinggal sendiri seperti itu. Nah, itu tahap perkembangan keluarga ya. Mulai dari pacaran sampai menikah, punya anak, anaknya sampai dari kecil sampai dewasa, sampai akhirnya anaknya bekerja sendiri lagi, kembali ke masa pacaran lagi, kan sendiri. Anaknya nggak sama orang tuanya, kan begitu ya. Oke, ini mungkin dialami dialami oleh keluarga teman-teman ya, anak-anaknya sudah ada enggak yang keluarganya yang tinggal di rumahnya tinggal mama sama bapak aja? Ada pastinya ya, itu ya. Karena anak-anaknya semua udah menikah, kuliah seperti itu. Nah, ini sekarang kita masuk ke konsep dasar manajemen asuhan kebidanan komunitas ya. Jadi definisi asuhan kebidanan komunitas dalam konteks keluarga ya. Jadi di sini konsep adalah kerangka ide yang mengandung suatu pengertian tertentu. Kebidanan berasal dari kata bidan ya. Kebidanan adalah mencakup pengetahuan yang dimiliki dari kegiatan perayaan untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Menyelamatkan yang dimiliki. Oke. Menyelamatkan ibu dan bayi. Kebidanan merupakan profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban umat manusia. Bidan adalah seorang yang telah mengikuti program pendidikan kebidanan yang diakui oleh negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan atau registrasi, atau memiliki izin yang sah, lisensi untuk melakukan praktek kebidanan.
Sedangkan komunitas adalah kelompok orang yang berada di suatu lokasi atau daerah area tertentu. Bidan komunitas adalah bidan yang bekerja melayani keluarga dan masyarakat di wilayah tertentu. Kebidanan komunitas adalah konsep dasar bidan dalam melayani keluarga dan masyarakat. Jadi komunitas itu kita melayani keluarga dan masyarakat. Penekanannya adalah keluarga dan masyarakat. Kalau yang kemarin-kemarin itu adalah individu, ya ibu hamil, ibu nifas. Kalau yang dimaksud komunitas ini adalah yang dilayani keluarga dan masyarakat seperti itu. Oke, kemudian ini pelayanan kebidanan komunitas adalah upaya yang dilakukan bidan untuk pemecahan terhadap masalah kesehatan ibu dan anak, balita di dalam keluarga dan masyarakat. Nah, tujuannya apa? Tujuan asuhan kebidanan komunitas yang pertama adalah tujuan umumnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesehatan perempuan di wilayah kerja bidan. Untuk tujuan khususnya meningkatkan cakupan pelayanan komunitas sesuai tanggung jawab bidan, meningkatkan pelayanan mutu ibu hamil, pertolongan persalinan, perawatan nifas, kemudian prenatal secara terpadu. Kemudian menurunkan jumlah kasus-kasus yang berkaitan dengan risiko kehamilan, persalinan, nifas, dan prenatal. Mendukung program-program pemerintah lainnya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, kemudian membangun jejaring kerja dan dengan fasilitas rujukan dan tokoh masyarakat setempat atau terkait. Jadi melibatkan tokoh masyarakat ya di dalam komunitas itu. Karena biasanya apa? Masyarakat itu nggak akan percaya sama orang baru atau sama individu. Nah, jadi yang dipercaya biasanya adalah tokoh masyarakatnya. Siapa tokoh masyarakatnya atau tokoh agamanya yang dipercaya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ini metode prioritas masalah ya. Sini. Nah, Irma katakan tadi bahwa di dalam keluarga itu kan saat disurvei itu masalahnya nggak hanya satu. Misalkan bapak ada ditemukan survei masalahnya batuk. Yang kedua adik diare, ibunya nggak KB seperti itu. Nah ini mana yang mau didulukan? Semuanya pasti dilakukan asuhan, pasti semuanya dilakukan asuhan kebidanan, semuanya dilakukan, tapi mana yang prioritas, mana yang harus didulukan. Nah, itu harus ada nanti namanya skala prioritas masalah. Nah, metode prioritas masalah itu ada beberapa metode ya, ada metode USG, urgency, seriousness, and growth. Kemudian ada metode MCUA, ada metode CAR, nah ada metode Hanlon. Nah, Bu Irma, kalau untuk yang kesempatan ini kita pakainya metode Hanlon seperti itu yang dipakai ya, seperti itu ya. Oke, dan selanjutnya, nah di sini masuk ke dalam manajemen kebidanan dalam keluarga. Kalau kemarin adalah individu, ibu hamil atau ibu nifas, nah sekarang itu adalah keluarga, fokusnya satu keluarga. Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan dengan menggunakan pemecahan masalah. Manajemen kebidanan memberikan asuhan yang komprehensif, yaitu dari pengkajian sampai evaluasi. Nah, dimaksud pengkajian di sini adalah norma yang digunakan untuk menentukan status kesehatan keluarga. Ada keadaan kesehatan rumah dan keluarga dan sifat keluarga. Data yang diperoleh dari pengkajian meliputi struktur dan sifat keluarga, faktor ekonomi, sosial, dan budaya, faktor rumah dan keluarga, riwayat kesehatan keluarga, kemudian persepsi tanggapan keluarga terhadap masalah. Kemudian selanjutnya menganalisa data. Norma kesehatan ibu keluarga yang normal dari setiap anggota keluarga, keadaan rumah, dan sanitasi lingkungan. Jadi dilihat, tidak hanya keluarganya yang dilihat, kesehatan keluarga, tapi dilihat, oh rumahnya itu dekat dengan pembuangan sampah, tidak. Terus kemudian cara air minumnya, dia pakai apa? Dari ledeng atau direbus atau beli seperti itu. Jadi nanti ada semua, dilihat semuanya seperti itu. Nah, kemudian ada perumusan masalah. Nah, di sini. Perumusan masalah mengacu pada tipologi masalah kesehatan dari berbagai alasan dan ketidakmampuan dalam menjalankan kesehatan keluarga. Dalam tipologi masalah terdiri dari 2 tahap penjajakan. Ini namanya penjajakan. Jadi nanti jika kita ketemu misalkan ayah merokok, adik diare, misalkan ibu atau kakak tidak tahu misalkan tentang KB atau seperti apa, misalkan ketemu masalah. Masalah itu masuk apa? Misalkan ayah merokok. Nah, itu masalahnya itu masuk ancaman apa enggak? Atau situasi kurang sehat atau tidak sehat? Atau situasi kritis seperti itu. Ancaman yang dikatakan ancaman itu adalah keadaan-keadaan yang dapat memungkinkan penyakit, kecelakaan atau kegagalan dalam mencapai potensi kesehatan. Kurang sehat atau tidak sehat adalah kegagalan dalam memantapkan kesehatan.
Kemudian kalau kritis adalah saat keadaan menuntut terlampau banyak dari individu atau keluarga dalam menyelesaikan atau dalam sumber daya mereka. Jadi artinya suatu keadaan yang kritis, yang benar-benar memang memerlukan penanganan yang segera. Kemudian yang kedua adalah ini tadi, penjajakan tahap kedua. Ini mungkin teman-teman masih bingung, nanti kita langsung praktekkan biar tidak bingung ya. Nanti memang kita membacakan teorinya terlebih dahulu. Kemudian penjajakan tahap 2, setelah dilakukan penjajakan tahap 1, kemudian ditentukan masalah kepidananya didukung oleh data-data yang ada. Ketidaksanggupan mengenal masalah, ketidaksanggupan mengambil keputusan, ketidakmampuan merawat atau menolong anggota keluarga yang sehat, ketidakmampuan memelihara lingkungan rumah, ketidakmampuan menggunakan sumber daya di masyarakat guna memelihara kesehatan. Oke, kemudian prioritas masalah. Nah, ini tadi. Untuk menentukan masalah subjektif, ada kriteria dalam menentukan prioritas masalah dari masalah-masalah kesehatan yang ada. Yang pertama, tidak mungkin masalah-masalah kesehatan dan kebidanan dapat diatasi sekaligus. Kenapa harus diprioritaskan? Karena itu nggak mungkin diatasi sekaligus. Kemudian perlu pertimbangan masalah-masalah yang dapat mengancam kehidupan keluarga, seperti masalah penyakit. Mana yang mengancam, mana yang bisa ditunda, seperti itu. Dan perlu mempertimbangkan respon dan perhatian keluarga terhadap asuhan kebidanan yang diberikan. Kemudian selanjutnya, sumber daya keluarga yang menunjang pemecahan masalah. Nah, nanti teman-teman harus hafal di sini ya, ada hafal ini, harus hafal penskoran ini. Ini adalah cara kuncinya kita untuk menentukan skala prioritas masalah. Nih, contohnya di sini. Nanti setiap masalah kita akan skor seperti ini. Nah, sifat masalah. Skala tadi tidak kurang sehat, ancaman kesehatan, keadaan ini sudah rumus ya. Kalau tidak sehat itu skornya itu 3. Misalkan contohnya ayah merokok. Ini kita mau memberi skor berapa? Ayah kalau merokok itu keadaan yang tidak atau kurang sehat atau ancaman kesehatan atau keadaan kritis seperti itu. Kita memberikan skor 3. Kenapa kita memberikan skor 3? Alasannya apa? Itu namanya pembenaran atau penjajakan tadi. Nah, ini adalah bobotnya 1 seperti itu. Jadi sifat masalah itu bobotnya 1. Kemudian kemungkinan masalah dapat diubah. Misalkan ayah merokok, kira-kira diubah itu mudah apa sebagian atau tidak ada seperti itu. Kalau mudah berarti kita memberikan skor 2. Kalau misalkan ayah kira-kira kalau suruh berhenti merokok itu susah, ya berarti kita memberikan nilai 0, tidak ada gitu. Skornya 2 seperti itu. Menurut saya masalah dapat dipecahkan tinggi cukup rendah. Kita memberikan nilai tinggi itu alasannya apa? Kira-kira masalah itu dapat dipecahkan enggak gitu. Dapat dipecahkannya kalau misalkan ayah merokok itu dia masalahnya tinggi enggak kalau untuk masalah dapat dipecahkan. Kalau dipecahkan nanti bertengkar sama ayah, nanti kita memberikan ya ayah berhenti merokok, Pak berhenti merokok. Nah ternyata kalau memang nggak bisa, berarti ya masalah dapat dipecahkan itu rendah. Nah, seperti itu. Oh kita berikan skor 1, kemudian bobotnya 1 seperti itu. Dan menonjolnya masalah. Masalah harus segera ditangani. Ada masalah tapi tidak perlu ditangani, masalah hanya dapat dirasakan. Nanti kita memberikan nilainya berapa. Kalau kita menentukan masalah itu, kita menentukan masalah berat harus segera ditangani, alasannya apa? Nanti di sini ada pembenaran di sampingnya seperti itu. Kemudian nilainya berapa. Nah, cara scoringnya di sini. Menentukan skor untuk setiap kriteria. Kita sudah tentukan skor ya setiap kriteria. Misalkan menonjolnya masalah 2 seperti itu. Nah, skor dibagi angka tertinggi dikalikan bobot. Nah, misalkan kita menonjolnya masalah, contoh kita berikan skor 2, yang angka tertingginya berapa? Angka tertingginya kan 2. Berarti 2 dibagi 2 dikalikan bobotnya dikalikan 1. Seperti itu. Nanti ya. Nanti ini adalah teorinya. Nanti kita masuk prakteknya ya. Nanti setelah ini kita masuk prakteknya. Itu. Kemudian perencanaan, setelah ditentukan skor ada perencanaan. Direncanakan langkah-langkahnya, diagnosanya apa, tujuan umum dan tujuan khususnya apa, rencana evaluasinya seperti apa. Kemudian verbal itu pernyataan keluarga, non-verbal perilaku keluarga yang dapat diamati. Kemudian pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya di sini adalah menstimulasi kesadaran, menstimulasi keluarga untuk memutuskan, memberikan kepercayaan diri, membantu keluarga. Jadi kita memberikan edukasi yang dari masalah-masalah itu keluarga bisa berubah. Intinya bagaimana cara kita memberikan sesuatu yang bisa membuat keluarga itu berubah. Seperti ada perilaku yang positif. Kemudian dievaluasi menggunakan SWOT. Nah, ini adalah teorinya. Sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, ini masuk ke tinjauan kasusnya. Tadi kan teorinya. Sekarang kita masuk ke tinjauan kasusnya. Di sini ada formatnya. Nah, namanya
biodata, nama kakaknya siapa, umurnya berapa, agamanya apa, pendidikannya, pekerjaan, alamatnya apa, alamatnya mana, seperti itu ya. Kemudian anggota keluarga ditulis semuanya. Anggota keluarga ditulis semua di sini. Ini keluarga besar ya, ada 5 ya. Kalau misalkan hanya 2 aja, ditulis 2, 3 ditulis 3. Di sini ditulis ya. Umur, status pendidikan, status imunisasi, KB, keadaan fisiknya, seperti itu. Kemudian tipe keluarga, tadi kita udah tahu ya, dia pakainya tipe keluarga apa. Ternyata kita pilih keluarga besar, keluarga apa, tadi ya, ada teorinya di atas ya. Nah, kemudian pengambil keputusan siapa? Suami, istri, bersama, atau orang tua, gitu ya. Kalau suami berarti kan bapak ya, karena yang belum berkeluarga kan, ibu saya belum berkeluarga. Nah kan yang ini bukan keluarga kita, tapi keluarga ayah sama ibu, seperti itu ya. Gitu. Oke, kemudian kebutuhan sehari-hari. Nah ini dievaluasi, ditanyakan kebutuhan sehari-harinya. Ya ini harus sama. Kalau tadi ada anggota keluarganya 5, ya di sini harus ada 5. Jangan sampai nggak masuk seperti itu. Jadi ditanyakan kebiasaan tidur, kebiasaan makan, gangguannya apa, pola eliminasi. Jadi di anamnesa. Kalau kemarin kan hanya ibu satu pasien saja ya. Kalau ini semua anggota keluarga. Bu, kalau anggota keluarganya ada 10 gimana? Ya 10 harus ditanyakan semua seperti itu ya. Oke. Jadi ditanyakan personal hygiene, kemudian pola kebiasaan kesehatan, penggunaan waktu luang, itu ada apa? Kalau dulu kan nonton TV, main ke rumah teman, jalan-jalan, kalau sekarang paling saya yakin HP, ya enggak? Atau mungkin jalan-jalan atau kuliner ya boleh. Kemudian status ekonomi, ini penghasilannya ini adalah penghasilan satu keluarga ya. Bukan hanya ayah saja, tapi satu keluarga itu penghasilannya berapa? Kalau misalkan ibunya kerja ya penghasilan ibunya ditambahkan. Penghasilan ayah sama ibu, seperti itu. Jadi ini penghasilan satu keluarga, bukan hanya ayah saja. Kecuali kalau yang kerja hanya ayah. Terus selanjutnya, nah, situasi rumah dan lingkungan ini dituliskan denahnya. Denahnya dituliskan, digambarkan nanti di sini denahnya ya. Denah rumahnya, di sini keterangannya, ruang tamu, kamar tidur, ruang dapur, seperti itu. Nanti digambar di sini. Kemudian jenis rumahnya permanen, atap rumahnya genteng. Kalau misalkan bukan genteng pakai hijau atau daun ya ditulis pakai daun, misal. Tapi nggak ada ya sekarang ya. Kemudian lantai rumahnya keramik, kalau tanah ya ditulis tanah. Kalau masih pakai semen ya ditulis semen, seperti itu. Ventilasinya cukup, atau kalau nggak ada ya ditulis nggak ada. Kebersihan dan kerapian cukup, atau bisa dikatakan bersih. Silahkan nanti boleh rumah sendiri yang dipakai. Pembuangan sampahnya terbuka atau tertutup. Kalau terbuka itu artinya dibuang di pekarangan gitu saja. Kalau tertutup berarti ada tempat sampah ya, khusus. Sumber airnya sumur, bisa ledeng, bisa PDAM atau apalah seperti itu ya. Sumber pembuangan limbah, sepiteng atau sungai. Kalau nggak ada ya misalkan sungai atau selokan gitu. Jambannya pribadi atau umum. Kandang ternak tidak ada. Kalau ada ya ada ditulis. Pemanfaatan perkarangan ditanami bunga seperti itu. Nah, gitu ditanami bunga atau mungkin toga, pemanfaatan fasilitas kesehatan, puskesmas atau pakai BPJS atau enggak, atau jam kesmas atau apa, memiliki asuransi kesehatan miskin, kalau tidak ada ya tidak ada. Riwayat KB ibu, nah di anamnesa jenis KB, kalau tidak menggunakan KB ya tidak menggunakan, kalau menggunakan ya ditulis lamanya berapa, keluhannya apa, rencana pengetahuan tentang alat kontrasepsi, di sini Nyonya S mengatakan belum mengetahui tentang macam-macam KB. Rencana penggunaan kontrasepsi, Nyonya S mengatakan tidak menggunakan KB, tidak ingin menggunakan KB suntik jika suaminya pulang. Jadi intinya di sini salah satu keluarganya tidak di rumah ya, dia tidak tinggal di rumah seperti itu. Pengetahuan anggota keluarga tentang kesehatan, ibu mengatakan tidak mengetahui tentang jenis-jenis KB, tumbuh kembang anak, bisa 9 sampai 12 bulan dan MPASI. Nenek, ada nenek ya, dia tinggal sama neneknya. Nyonya S mengatakan tidak mengetahui tentang menopause. Jadi, saudara perempuan Nona A mengatakan tidak mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja. Kemudian di sini ada fungsi keluarga ya, fungsi pendidikan. Ibu selalu mengajarkan anaknya untuk berjabat tangan dengan orang yang lebih tua atau dengan tamu atau apapun ya, dari pengalaman teman-teman semua. Fungsi perlindungan, keluarga selalu melindungi dan menjaga anggota keluarga dalam situasi apapun. Fungsi ekonomi, ayah bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian keadaan psikososial dan spiritual, fungsi perasaan,
Masing-masing anggota keluarga peka terhadap anggota yang lain. Fungsi agama, kakek selalu mengajak ibu untuk menjalankan ibadah sholat seperti itu, atau mungkin ke gereja atau kemana ya, atau mungkin mengingatkan doa. Kemudian fungsi biologis, keluarga selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman di antara keluarga, serta membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga. Kemudian sosial budaya, fungsi sosial, kakek mengajarkan kepada keluarganya untuk bersosialisasi kepada masyarakat sekitar. Fungsi rekreasi, keluarga selalu meluangkan waktu untuk menonton TV bersama. Kalau sekarang mungkin pakai HP ya pakai HP ya. Dan transportasi, kendaraan pribadinya, sepeda motor, angkutan umum tidak menggunakan. Kemudian fungsi biologisnya, ini tadi keluarga mengatakan jarak antara rumah dengan fase kesehatan dekat bila sakit. Ini salah ya, fungsi biologisnya nanti salah. Fungsi biologis itu adalah ini ya, kebutuhan seksual ya, seperti itu ya nanti. Oke. Nah, mungkin agak malu ya menanyakan sama bapak sama ibu ya. Seperti itu ya, fungsi biologis ini adalah fungsi frekuensi dalam berhubungan seksual ya. Untuk bapak. Kalau idealnya sih 1 minggu 1 sampai 2 kali. Nanti kalau mau menanyakan ke bapak sama ibu mungkin malu ya. Kemudian data objektif. Nah, di sini ada di pemeriksaan fisik ya. Jadi di pemeriksaan fisiknya seperti yang misalnya, Bu, saya kan jauh nggak tinggal satu rumah sama bapak sama ibu, nggak apa-apa, ditanyakan saja, dilihat ya secara umum kira-kira seperti itu, ditanyakan nggak apa-apa. Kemudian pemeriksaan fisik, anak juga seperti itu, jadi semua keluarga dilakukan pemeriksaan fisik ya. Jadi ini kakeknya, jadi semua keluarga dilakukan pemeriksaan fisik, nanti ditulis semua hasilnya. Neneknya juga dilakukan pemeriksaan fisik, ditanyakan berat badannya berapa, tekanan darahnya berapa, seperti itu. Nah, kemudian di sini analisa data. Dari analisis data masalah kalau misalkan nanti nggak apa namanya jauh dari keluarga, ya boleh pakai ibu kos juga boleh seperti itu. Analisa data. Nah nih, dari analisa data masalah kesehatan dialami Tuan M, ini masalahnya ditemukan seperti ini. Nyonya S mengatakan belum mengetahui tentang macam-macam KB. Nyonya S mengatakan belum mengetahui tentang tumbuh kembang anak. Nyonya S mengatakan belum mengetahui tentang MPASI. Nyonya S, nenek ya, mengatakan belum mengetahui tentang menopause. Nyonya A, saudara perempuan, mengatakan nona ya, belum mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja. Jadi rumusan masalahnya di sini adalah kurangnya pengetahuan Nyonya S tentang macam-macam KB. Kurangnya pengetahuan Nyonya S tentang tumbuh kembang anak. Jadi ini adalah rumusan masalahnya yang kita temukan. Jadi nanti kita nggak tahu dalam keluarga itu ada masalah apa berdasarkan hasil anamnesa kita tadi. Nah, kemudian setelah dirumuskan masalah, disebutkan prioritas masalah ini tadi. Yang pertama, jadi satu masalah itu dibuat seperti ini. Nah, kurangnya pengetahuan ibu tentang macam-macam KB. Sifat masalahnya tadi 2/3 kali 1. Berarti tadi apa? 2/3 adalah bobot dibagi skor tertinggi. Berarti sifat masalahnya diberikan bobot 2. Seperti itu. Kemudian dibagi skor tertingginya 3 kali bobotnya 1. Ketemu 2/3. Seperti itu ya. Jadi nanti ini hanya secara umum ya. Nanti kita akan ketemu lebih detail lagi di askep masyarakat. Jadi begitu dilihat di skor tadi, kita menentukan apa? Kemudian masalah dapat diubah untuk macam-macam KB. Potensi masalah untuk dirubah tinggi, ini kita memberikan skor. Alasannya apa? Sebenarnya di sini ada pembenaran. Nah, ini ketemu skornya di sini ketemu 3 setelah dinilai. Kemudian untuk pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang anak, setelah diskor ketemunya 4. Kemudian kurangnya pengetahuan ibu tentang MPASI setelah diskor ketemu 4, seperti itu. Jadi semua masalah itu harus diskor dengan menggunakan skala Hanlon tadi. Kurangnya pengetahuan ibu tentang menopause ketemunya 2, kemudian kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja ketemunya 3. Nah, ini adalah hasil prioritas masalah berdasarkan metode scoring skala Hanlon tadi yang sudah kita hitung rumus seperti itu. Nanti teman-teman tidak perlu membuat askep individu ya, nanti langsung askep masyarakat saja. Jadi nanti di sini nanti akan ketemu lagi di pertemuan kedua berikutnya. Nah, hasilnya dari penscoring ini seperti ini. Seperti itu. Jadi yang paling tertinggi itu tadi kan hasilnya 4 diurutkan dari skor yang ketemu tadi 4, 4, 3, 3 sama 2. Nah, tadi kan berubah. Yang tadi pertama yang nomor 1 itu apa? Nah, kemudian ini setelah diragukan. Jadi ini yang harus didulukan. Berarti ini yang didahulukan adalah pengetahuan ibu tentang MPASI, ini yang harus didahulukan. Yang harus kita prioritaskan.
Itu yang disebut skala prioritas masalah. Kemudian diagnosa masalah, ini tadi kembali ke rumusan masalah tadi, kurangnya pengetahuan seperti itu. Caranya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Ya sudah diberikan konseling. Rencana tindakan ini tadi. Beritahu Nyonya S tentang MPASI atau diedukasi tentang MPASI. Tujuannya setelah dilakukan penyuluhan tentang MPASI, diharapkan Nyonya S mengerti dan memahami tentang materi apa yang mau kita berikan. Pengertian MPASI, syarat pemberian MPASI, akibat pemberian MPASI, yang terlalu dini ya, kemudian jenis-jenis MPASI. Kemudian yang kedua, beritahu Nyonya S tentang tumbuh kembang anak. Tujuannya, setelah dilakukan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak, diharapkan Nyonya S mengerti dan memahami tentang pengertian tumbuh kembang dan perkembangan, tahap perkembangan anak, stimulasi bayi usia 9-12 bulan. Kemudian yang ketiga, beritahu Nyonya S tentang jenis-jenis KB. Tujuannya apa? Setelah dilakukan penyuluhan tentang jenis-jenis KB, diharapkan Nyonya S mengerti dan memahami tentang, nah, begitu juga nomor 4. Nah, kita edukasi, kemudian juga nomor 5, neneknya. Kemudian pelaksanaannya ini tadi, menjelaskan pada Nyonya S tentang apa? Pengertian, nah ini dimasukkan, materinya dimasukkan di sini. Semuanya dimasukkan pelaksanaannya. Seperti ini ya. Dimasukkan semuanya. Nah, ini pada. Kemudian menjelaskan Nyonya S, berarti semua keluarga diberikan penjelasan. Nah, diberikan penjelasan seperti ini itu sampai selesai, sampai semua anggota keluarga selesai menjelaskan tentang KB, tentang apa seperti itu. Sampai selesai ya, sampai ada teorinya. Kemudian baru evaluasi. Evaluasinya Nyonya S mengerti tentang makanan pendamping ASI. Ya, sama evaluasinya. Ternyata Nyonya S mengerti tentang tumbuh kembang anak karena sudah diberikan edukasi sampai semuanya selesai. Lalu kemudian pembahasan, pengumpulan data, nah ini tadi. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Daftar subjektif diperoleh melalui wawancara, nih tadi. Lewat kesehatan mana yang menonjol. Ini dituliskan lagi ya, jenis-jenis KB, data objektifnya apa, seperti itu. Nanti bisa dibaca ya, ada analisa data, ini tadi. Setelah dilakukan skala prioritas masalah, nah ini tadi. Nah, nilainya berapa? 4 hanya mengikuti ya nanti, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada pelaksanaan, memberikan penyuluhan ya, kemudian evaluasi pakainya swab ya, seperti itu penyuluhan, dan penutup seperti itu. Oke, kemudian lampiran-lampiran kalau ada pakai leaflet ya, lampirannya adalah leaflet seperti itu. Oke, itu terkait laporan individu ya, nanti perlu dibaca ulang ya teman-teman ya, karena ini memang 47 lembar ya. Jadi nanti ya teman-teman tidak membuat ini nanti ini hanya sebagai materi saja, sebagai pengetahuan saja ya, tapi nanti masuknya ke askep masyarakat untuk pertemuan berikutnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan dari sini? Ada? Ada yang mau disampaikan? Atau cukup? Ada Cukup, ya? Bu. Cukup ya. Oke ya. Nanti untuk pengetahuan aja ya, untuk materi aja ya. Nanti pertemuan berikutnya adalah askep pada masyarakat. Seperti itu ya. Oke, jadi nanti tapi sudah ada gambaran ya. Minggu depan, ya minggu depan ya. Oke, seperti itu. Minggu depan offline juga, Bu. Offline, mau offline? Iya, Bu. Offline ya, minggu Iya, depan. Bu. Hari apa? Hari Selasa ya? Iya, Udah siap, Bu. udah siap ya? Maksudnya untuk proyektornya semuanya ada, siap? Atau offline tetap pakai di laptop begini? Iya, Bu, Selasa. Selasa, seperti itu ya. Oke. Nanti meskipun offline kita tetap ini ya, tetap apa namanya masuk Zoom ya. Karena apa? Supaya untuk ada rekaman ya, ada recordnya. Seperti itu ya. Bisa diputar ulang ya. Seperti itu. Cuma kita bertemu Ya. di kelas. Begitu ya. Selasa depan ya. Selasa berarti jam 8 ya. Oke, nanti dipersiapkan saja mau offline pakai PPT, pakai itu atau seperti apa. Begitu ya. Iya, Bu. Oke, kalau hari ini Ya, Bu. masih pilek, takut ketularan saya. Saya masih bindeng seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita foto bersama ya. Ini selalu wajib ini ya. Bagi teman-teman bisa buka kamera. Kalau belum nggak bisa juga enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau online itu nggak apa-apa. Mau sambil masak juga nggak apa-apa. Mau sambil nyuci juga nggak apa-apa. Yang penting kan mendengarkan seperti itu. Oke.
ya ini ya, saya hitung. Oke, 1, 2, 3. Oke, dah, silakan. Silakan di close kembali. Oke, saya simpan dulu ya. Simpan dulu komunitas. Ini semester berapa? 4. Terasa ya, udah semester 4 ya. Iya Bu, tapi belum praktek. Belum praktek. Habis ini ya, habis ini nanti terjun praktek ya. Oke. Ya kan sudah semester 4 tapi belum tahu apa-apa. Ya, nanti ini sementara kan ini kakak tingkatnya karena sudah mau lulus, Agustus lulus, kasihan belum praktek sama sekali. Jadi kakaknya ini dimampatkan ini. Kakaknya PKK 2, PKK 3 ini praktek skripsi sekalian jadi 1 sampai Agustus nanti. Setelah ini bertahap baru adiknya. Nanti lab juga ya. Lab juga belum ya? Belum Bu. Nanti lab dulu habis ini. Ya, habis ini lab, setelah lab baru praktek. Kalau belum lab ya belum bisa praktek. Jadi lab dulu, habis itu praktek. Itu ya, pasti nanti akan diagendakan. Oke, selamat pagi, tetap semangat dan tetap jaga imunitas ya. Bu Herma akhiri, ketemu lagi minggu depan ya. Nanti Bu Herma buatkan Google Form-nya ya, supaya ini sama kontrak kuliahnya ya, belum sempat membuatkan. Ya Bu. Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.